Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas lanjutan dari algoritma klasifikasi, yaitu menggunakan K-nearest neighbor. K-nearest neighbor atau disingkat dengan KNN merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang tergolong dalam supervised learning. Jadi sama dengan decision tree atau ID tree yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, KNN juga membutuhkan sejumlah data latih untuk proses pembelajaran yang akan digunakan untuk menentukan hasil klasifikasi dari data uji. Adapun kata kunci dari KNN itu sendiri adalah hasil klasifikasi didasarkan pada mayoritas jarak tetangga terdekatnya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan jarak dari tetangga itu tadi? Nah, untuk pengukuran jarak tersebut digunakan rumus Euclidean distance, yaitu distance X terhadap Y adalah akar dari jumlah nilai masing-masing atribut, selisihnya atau absolut ya. Jadi selisih masing-masing atribut dikuadratkan, itu dijumlah. Nah, dengan menggunakan distance Euclid ini, akan ditentukan klasifikasi dari suatu data yang didapatkan dari jarak tetangga terdekatnya. Nah, bagaimana visualisasi dari metode ini? Jadi ini misalnya ya, apabila kita memiliki sebuah tabel pelatihan, seperti tabel berikut, di mana ada dua atribut, yaitu X1 dan X2, dan juga sudah ditentukan kelasnya itu adalah kelas apa. Misalnya apabila dari tabel tadi, kita gambarkan menjadi sebuah grafik dua dimensi, seperti pada gambar, di mana kelas A adalah berwarna merah dan kelas B adalah berwarna hijau. Ini perumpamaan ya. Jadi seperti ini, kita sudah memetakan data latih itu ke dalam sebuah grafik. Lalu ada satu data uji, di mana ini disebut sebagai data testing, dan kita tidak tahu akan menempatkan data ini menjadi kelas apa. Seperti itu. Apabila digambarkan sebagai simbol segitiga ya. Jadi segitiga ini akan dikelompokkan ke dalam kelas apa? Kelas A atau kelas B. Dengan kata kunci KNN tadi bahwa hasil klasifikasi didasarkan pada mayoritas jarak tetangga terdekatnya. Nah, apabila kita lihat di sini, segitiga ini dekat dengan kelas A juga dekat dengan kelas B. Bagaimana kita menentukannya? Pada algoritma KNN, sebelumnya kita harus menentukan nilai K. Nah, nilai K di sini berfungsi untuk melihat jarak tetangga yang akan dianggap seperti itu. Jadi misalnya jika kita tentukan nilai K adalah 3, maka yang menjadi tetangga terdekat dari data uji adalah 3 titik terdekat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk mengukur kedekatan antara satu titik data uji dengan tetangganya, berarti kita harus menghitungnya menggunakan Euclidean distance. Nah, apabila nilai K ternyata ditentukan adalah 5, maka 5 tetangga terdekat dari titik data uji akan dianggap sebagai tetangga, seperti itu. Dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Nah, apabila kita lihat, ya, apabila nilai K adalah 3, ketika di sini kata kunci dari KNN adalah mayoritas, di mana di sini K3 memiliki satu kelas A terdekat dan 2 kelas B terdekat. Maka data uji akan dimasukkan ke dalam kelas B. Karena ada 2 kelas B dibandingkan dengan 1 kelas A, seperti itu.
Nah, beda lagi ketika K sama dengan 5. Di mana di sini ada 3 tetangga terdekat yang merupakan kelas A dan 2 tetangga terdekat yang merupakan kelas B. Maka otomatis sesuai dengan rumus KNN sendiri, maka data uji ini akan dimasukkan ke dalam kelas A sesuai dengan mayoritasnya, seperti itu. Nah, kenapa bisa berbeda di sini? Berbeda karena kita sudah menentukan nilai K yang berbeda juga. Jadi tantangan pada metode KNN ini adalah bagaimana kita bisa menentukan nilai K yang tepat pada suatu problem klasifikasi. Karena penentuan nilai K di sini ternyata bisa menentukan data uji ini masuk ke dalam kelas yang mana. Seperti itu. Oke, untuk implementasinya, algoritma KNN, langkahnya yang pertama adalah menentukan nilai parameter K yang sudah disebutkan tadi, yang merupakan nilai jumlah tetangga terdekat. Nah, agar mendapatkan nilai jarak yang signifikan, nilai K yang ditentukan adalah bilangan ganjil. Kenapa harus bilangan ganjil? Jadi untuk mengkontraskan antara suatu kelas dengan kelas yang lain. Tapi ini bukan merupakan kewajiban ya, tapi disarankan seperti itu. Lalu pada langkah yang kedua, yaitu menghitung jarak distance Euclid pada masing-masing objek terhadap suatu data uji yang diberikan, menggunakan rumus distance X terhadap Y yang tadi. Setelah kita mendapatkan jarak distance dari data uji terhadap semua data latih, harus diurutkan kembali objek-objek tersebut berdasarkan jarak distance Euclidean terkecil. Nah, setelah kita mendapatkan jarak yang terkecil dengan cara merankingnya, lalu kita pilih objek terdekat dengan jumlah K yang sudah ditentukan. Jadi apabila nilai K adalah 3, maka kita akan mengambil 3 data latih yang memiliki jarak distance terkecil terhadap data uji. Nah, yang terakhir, menggunakan kategori kelas mayoritas, maka akan didapatkan hasil klasifikasi. Apabila dari K3 tadi, ya seperti pada visualisasi, apabila yang lebih banyak adalah kelas A, maka data uji akan dimasukkan ke dalam kelas A. Seperti itu. Oke, untuk implementasinya, di sini ada studi kasus, ya. Ada data latih di sini, di mana merupakan klasifikasi profesi berdasarkan personality dari seseorang. Nah, personality menggunakan dimensi Big Five personality. Adapun data latih adalah sebagai berikut. Oke. Jadi di sini ada Big Five personality yang salah satunya adalah extraversion, lalu ada agreeableness, ada conscientiousness, ada neuro dan openness, neurotism dan openness. Ternyata dari bagian-bagian personality ini bisa menunjukkan seseorang ini lebih cocok untuk profesi seperti apa. Di sini digolongkan menjadi 3 kelas profesi, yaitu kelas marketing, desainer, dan juga artis. Ada 6 contoh data latih di sini, di mana setiap objek memiliki nilai dari masing-masing Big Five tersebut. Nah, apabila kalian tertarik dengan topik ini, bisa kalian buka atau kalian kunjungi link pada description box tentang studi kasus ini. Nah, kita lanjut. Setelah kita punya data latih di sini, lalu ada data uji, di mana data uji ini adalah dengan indeks ketujuh ya, dengan nama Farah dan memiliki nilai tersendiri. Dan kita harus menentukan Farah ini masuk ke dalam profesi apa. Sesuai dengan algoritma N, langkah pertama kita menentukan nilai K. Ditentukan nilai K adalah 3. Langkah yang kedua, kita hitung nilai Euclidean distance dari data uji terhadap keseluruhan data latih. Nah, menggunakan rumus Euclidean distance tadi, kita menghitung setiap atribut ya yang dimiliki oleh objek. Misalnya di sini
nilai ekstra 7 itu maksudnya adalah ekstra indeks ke-7 yang menunjukkan nilai dari Farah, ya, yang merupakan data uji tadi, dikurangi dengan ekstra indeks 1, maksudnya adalah nilai ekstra dari indeks 1 yaitu Lilitra, ya, dikuadratkan untuk mendapatkan hasil selisih absolut. Lalu dijumlah dengan atribut-atribut yang lain, yaitu agree, const, neuro, dan open. Setelah itu kita akar dari penjumlahan tadi, ya, dan menghasilkan nilai yaitu 9,7. Nah, ini kita simpan dulu nilainya. Hal yang sama kita lakukan dengan setiap objek pada data latih. Lalu ada indeks kedua yaitu Dimas. Sama, kita hitung data uji terhadap data latih ya. Ekstra 7 terhadap ekstra 2. Seperti itu dengan cara yang sama. Dan menghasilkan nilai 12,29. Begitu juga dengan indeks 3, ya, yang menghasilkan nilai 17,7. Begitu juga dengan indeks 4, 5, dan indeks ke-6. Masing-masing nilainya kita simpan dan kita buat sebuah seperti ini. Sesuai dengan langkah ketiga, kita mengurutkan objek-objek tersebut berdasarkan jarak Euclidean distance terkecil. Jadi setelah kita mendapatkan jarak Euclidean distance, ya, kita urutkan dan kita beri perankingan seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat dari tabel bahwa nilai distance terkecil dimiliki oleh Bayu, di mana Euclidean distance-nya adalah 8,3, ya, dan profesinya adalah sebagai artis. Nah, selanjutnya pada langkah keempat, kita harus memilih objek terdekat dengan jumlah K yang sudah ditentukan. Pada langkah awal, kita sudah menentukan nilai K adalah 3. Sehingga di sini yang akan kita lanjutkan, yang akan kita pilih adalah ranking 1 hingga ranking 3. Ya. Nah, di sini bisa terlihat ya, masing-masing ini memiliki profesi yaitu artis dan marketing. Seperti itu. Nah, pada langkah kelima, di mana kata kunci dari KNN adalah menggunakan kategori kelas mayoritas, maka kita akan bisa mendapatkan hasil klasifikasi. Nah, dapat dilihat pada tabel perbandingan jarak di sini bahwa personality yang dimiliki Farah, ya, akan masuk ke dalam kategori kelas artis. Kenapa? Karena di sini ada 2 data latih yang menunjukkan bahwa profesinya adalah kelas artis, sedangkan yang profesi marketing hanya 1, seperti itu. Nah, inilah penentuan ketika kita menentukan nilai K adalah nilai ganjil. Jadi bisa dilihat mayoritas yang mana, seperti itu. Jadi yang di sini yang bisa kita ambil mayoritas adalah kelas artis. Oke. Jadi selanjutnya langsung saja kita masukkan hasil dari klasifikasi kita menggunakan metode atau algoritma KNN, di mana Farah ternyata akan masuk ke dalam kelas profesi artis. Nah, seperti itu. Jadi algoritma KNN ini termasuk algoritma yang sederhana dalam melakukan proses klasifikasi. Dan algoritma ini akan menunjukkan performa terbaiknya ketika data latih yang digunakan itu adalah data latih yang memiliki jumlah yang cukup dan juga konsisten. Seperti itu. Oke. Agar kalian bisa lebih memahami dan mengimplementasikannya seperti biasa, kalian coba untuk menggunakan algoritma KNN dalam proses klasifikasi yang seperti saya contohkan ini dalam bentuk sebuah latihan ya. Tapi kalian harus mengenerate angka yang termasuk dari nilai Big Five tadi, ada 5 ya, nilai ekstra, agree, const, neuro, dan open, menggunakan bahasa Python seperti ini. Seperti ini, lalu kalian generate, bisa menggunakan Spider atau Visual Studio Code. Ya, kalian generate datanya sehingga menghasilkan nilai seperti contoh ini misalnya. Saya mendapatkan nilai 19, 35, 33, 30, dan 39. Nah, itulah nilai yang akan kita gunakan untuk praktek klasifikasi menggunakan algoritma KNN.
Jadi silahkan Anda membuat tabel seperti ini, nama bisa diisi nama Anda, lalu nilai dari Big Five Personality diisi dari bilangan random yang sudah ada generate menggunakan Python tadi, ya. Lalu kalian praktekkan algoritma KNN untuk menentukan profesi apa yang tepat untuk nilai dari random tadi, seperti itu. Oke, selamat mengerjakan, dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian menuliskan pada komentar di bawah ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.